Kalau memang piko harus dari pemerintah. Orang sekarang di namuna keluarga besar Sihotan. Secara khusus kepada Yantika Magaraja Halauan Sihobi dan Irnawati Boru Sihotan yang sudah mengingkatkan janjinya di hadapan Tuhan. Saya mengambil firman Tuhan yang menguatkan janji kalian di hadapan Tuhan di dalam menerima ikat janji nantinya di tanggal 26 Oktober. Saya ambil dari Roma 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di bahasa Batak, Yok Segono, Imot Hamuma Orang Miroha sama dengan Kristen masih jodoh-jodohan mahabu masih pasangan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang dua orang bersaudara, adik kakak. Dua orang bersaudara bekerja bersama menggarap ladang di keluarga mereka. Yang seorang si kakak sudah menikah dan memiliki keluarga, tetapi yang si adik yang paling kecil masih belajar dan berencana tidak menikah. Ketika musim panen tiba, mereka selalu berbagi hasil sama-sama. 50% untuk si kakak, 50% untuk si adik. Lalu pada suatu hari, si adik yang masih belajar berpikir, tidak adil jika kami membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku masih gadis belajar, sementara kakakku sudah menikah, dan kebutuhanku tidak seperti mereka lebih banyak, kebutuhanku hanya sedikit. Maka demi si kakak, setiap malam dia mengambil sekarang atau beberapa sekali seminggu, kadang sekali sebulan, dia mengambil beberapa karung dan diam-diam meletakkan karung tersebut di lubung milik kakaknya. Sekarang 2 karung dia anggap cukuplah untuk mengurangi beban si kakak dan keluarganya. Sementara itu si kakak juga memiliki pikiran yang sama. Dia sudah menikah, tetapi dia berpikiran tidak adil jika kami selalu membagi rata semua hasil yang kami peroleh. Aku punya suami dan anak-anak yang mampu merawatku kelak, sedangkan adikku ini tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang peduli nanti jika dia sudah tua dan miskin. Ia berhak mendapatkan hasil lebih daripada aku. Karena itu, ia juga melakukan hal yang sama, memberikan beberapa karung sekali seminggu, lalu memasukkan ke lubung adiknya. Dia berharap 1 karung, 2 karung tersebut bisa mengurangi bebannya kelak. Selama bertahun-tahun, kedua saudara ini saling menyimpan rahasia. Sementara dibagi di lubung keduanya tidak pernah berubah jumlahnya, karena dia memberi, yang di sini pun memberi. Sampai suatu malam mereka bertemu tanpa sengaja, berjumpa, mengambil beberapa karung dan mau mengantarkan. Mereka berjumpa dan disitulah mereka sadar. Disitulah mereka saling berpelukan, menangis, dan mereka memahami bahwa di dalam cinta yang ada di dalam hati mereka telah menjaga harta yang paling mahal, yaitu cinta yang saling mengasihi sebagai saudara. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini mengutamakan orang lain daripada diri kita sudah merupakan sesuatu hal yang sulit. Karena kita lebih sering memprioritaskan aku dulu, kami dulu, baru orang lain dulu. Bahkan di zaman sekarang ini orang lebih menunjukkan simpati daripada empati. Hanya kasihan, tetapi tidak ada perbuatan, tidak ada tindakan. Tetapi orang Kristen yang percaya harus menunjukkan karakter bukan hanya simpati, tetapi empati, mau berbuat, mau bertindak seturut dengan kasih Kristus. Karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan rumah tangga kita diajak bagaimana suami atau istri nantinya berlomba-lomba melakukan yang terbaik, melakukan yang baik, bukan karena kita, tetapi karena perintah Tuhan.
Kita pernah mendengar hukum emas. Hukum emas yang tertulis dalam Matius 2 ayat 12. Mungkin ada kita yang mengingat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Mana paham kamu Tuhan? Bahwa semoni Tuhan. Apa yang dikehendaki seperti ini dari seorang? Pasti kasih, pasti kesetiaan, pasti perhatian, pasti rasa hormat. Tetapi kalau si hobbit ini menghendaki hal yang demikian dari Bolsonaro juga harus melakukan hal yang sama. Kecuali Hedi dulu diselamatkan Hedi mengata dari kita ini, dari kita jauh ini. Kalau mata Hedi lebih sedikit dinata dan selalu menun. Kalau uang ya bisa, kalau kita kasih ke istri ya pasti dia dalam, pasti dia simpan untuk masa depan keluarga, bukan untuk kepentingannya. Tetapi kalau kita menghindari kasih, perhatian, cinta dari pasangan kita, ya justru kita melakukan hal yang sama. Karena tidak ada keluarga suami atau istri menghindari kekerasan dari istrinya dan suaminya. Dan ada kamatan kalau mohon kekerasan bisa dinyatakan atau sebaliknya. Tetapi kalau birohyo, habanero, cinta kasih yang dikehendaki suami atau istri di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus bersama-sama mendahului. Kita harus berlomba-lomba melakukan yang pertama. Mengapa kita berlomba-lomba? Karena Paulus mengatakan karakter kehidupan orang Kristen sudah diubah oleh Kristus. Bukan lagi diri kita, bukan lagi keinginan kita, tetapi Kristus yang memerintah, Kristus yang berdiam di dalam diri kita, itulah yang memerintah, itulah yang menguatkan kita, itulah yang menuntun kita menjadi pribadi yang mengasihi, yang mencintai dalam kehidupan kita. Karena itu ada dua hal yang mau disampaikan oleh Paulus kepada kehidupan kita di dalam membentuk sebuah keluarga atau kehidupan kita yang sudah di dalam keluarga. Yang pertama, Paulus mengatakan dalam kehidupan rumah tangga Kristen, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kalau di masyarakat kan saudara Kristen kan, tetapi sebagai saudara jauh lebih budaya. Kalau hal batak kan luar biasa loh penyanyi budaya. Kalau ketemu sama budaya, diperpisahkan nih, dia berdua itu harus sekarang diperlakukan dengan baik. Kalau dia sebagai forum, dia dapat polos. Kalau ada pesta orang Batak tanpa diperintah pun, dia sudah melakukan luhur-luhur di persamaan hal Batak. Kalau memang dalam kehidupan orang Batak kita sompama, gula-gula, elek, marboru, manak, marboru tubuh, maka dalam kehidupan kekristenan rumah tangga, biarlah kasih Kristus yang mendorong kita melakukan hal ini. Dan itu sudah mudah-mudahan kita sekolah menanyakan. Nah itu sudah waktu kita tak mati, tapi siapapun itu kita harus melakukan kasih, kita harus mengasihi dan memperlakukan mereka dengan baik. Bahkan dalam kehidupan gereja pun, William Barclay pernah mengatakan demikian. Gereja bukanlah suatu kumpulan dari para kenalan, juga bukanlah kumpulan dari para sahabat, tetapi mereka adalah satu keluarga yang kaya. Kalau di tengah-tengah gereja ini bisa memperlakukan saudara-saudara kita sebagai sebuah keluarga, maka dalam kehidupan rumah tangga kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah, berarti Tuhanlah yang membentuk kita. Tuhanlah yang memberkati kalian nanti di tanggal 2 Oktober ini menjadi sebuah keluarga. Jadi kalau Tuhan yang membentuk kalian nanti menjadi sebuah keluarga, maka ya jika hal seperti kalau ada kekurangan dari polisi kota ini, jangan terus kau telepon dari baru. Apa berbohong? Jangan polisi kota, jangan terus telepon dari baru. Siapa kita telepon? Tuhan, karena Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang mempertemukan kita melalui orang-orang terkasih. Tuhan yang memberkati kita, mempersatukan kita, membentuk kita menjadi sebuah keluarga. Maka tugas kita adalah melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam keluarga kita. Hidup kita harus benar-benar menyentuh perkataan Tuhan Yesus. Hidup kita harus benar-benar
firman Tuhan supaya kita dimampukan menghadapi tantangan nanti. Karena tidak ada keluarga tanpa tantangan. Sama halnya ketika kita melihat pemandangan dari jauh, indah, senang, kita mau ke sana. Tetapi ketika kita sampai ke tempat tersebut, ke tepi pantai tersebut, ternyata kotor. Ternyata banyak yang tidak indah, hanya dari jauh kelihatan indah. Sama halnya dengan keluarga. Kalau kita melihat keluarga saudara-saudara kita, mudah melihat rumah tangga ini bahagia, senang, kemana-kemari, mereka saling bersama-sama. Belum tentu seindah yang kita lihat keindahan dalam kehidupan mereka. Pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini, ketika kita lebih dahulu berlomba-lomba menunjukkan kasih Tuhan, maka yakinlah kita akan diberikan kekuatan, semangat dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita. Yang kedua, Paulus mengatakan hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Ini yang susah kita lakukan. Kalau dalam kemiliteran, siapa yang dahulu memberikan hormat? Atasan atau bawahan? Ternyata dalam kemiliteran, mereka yang berpangkat lebih rendah memberi hormat terlebih dahulu kepada mereka yang pangkatnya lebih tinggi, atasannya, komandannya. Jadi kalau dia bertemu dengan atasannya, sudah hormat komandannya dihormat. Turun dulu tangan komandannya ini, baru turun tangan bawahan ini. Sebelum turun tangan komandannya ini, kita akan turun ini. Jadi artinya rasa hormat itu bukan karena membutuhkan kita, tetapi itulah karakter kita, itulah yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan menjadi rugi, bukan menjadi turun martabat kita. Kalau kita lebih menghargai kehidupan orang lain, kalau kita lebih memperhatikan kehidupan orang lain, kalau kita lebih mengutamakan orang lain, justru disitulah berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Apalagi dalam kehidupan Kristen, perempuan ini, si otak ini, atau perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, dekat dengan jantung kita, supaya dikasihi, supaya diperhatikan, supaya dilindungi. Jadi setiap holi-holi do parpari di tempat tunggu asal dihapologi bagai jalan makam luhur membantu dulu nasihat di Tuhan. Selama ini kalian telah melakukan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan berpacaran. Selama ini kalian sudah saling mengasihi. Pasti berlomba-lomba siapa duluan bertelepon, pasti berlomba-lomba siapa duluan membayar. Kalau kalian makan di warteg atau di mana, pasti berlomba-lomba ingin jumpa karena rindu. Orang baru kemarin ingin jumpa, pasti berlomba-lomba. Artinya pertahankan itu. Dan kita lakukan itu bukan supaya kita kehilangan dia, tetapi supaya kita hidup di dalam hubungan. Karena itu tetaplah hidup di dalam kehendak Tuhan, mengasihi dan memberi rasa hormat kepada istri atau suami kita, kepada mertua kita, orang tua kita, kepada siapapun. Mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena itulah yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita berdua di dalam menerima pemberkatan nanti 26 Oktober ini, menjadi keluarga yang berbahagia, diberkati Tuhan di setiap perjalanan kalian nanti. Tuhan memberkati kita. Amin.